Salam, majelis mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah kepada seluruh jemaat GKJ Karangalit dalam kebaktian pada hari ini. Kiranya sukacita dan damai sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita. Warta jemaat pada tanggal 7 Februari 2021 yang pertama adalah persembahan bunga mimbar. Untuk menambah keindahan gedung gereja pada saat ibadah minggu, maka petugas bunga mimbar akan dijadwal dari tiap wilayah. Bisa bunga segar atau bunga plastik. Dan apabila dari jemaat ada yang kesulitan merangkai bunga untuk bunga segar, gereja menyediakan tenaga untuk merangkainya. Atas perhatian dan perkenaannya, majelis mengucapkan terima kasih. Jadwal petugas bunga mimbar untuk Minggu 7 Februari 2021 wilayah Perumda, Minggu 14 Februari 2021 wilayah Grogol, Minggu 21 Februari 2021 wilayah Karangalit. Yang kedua, persembahan minggu. Diberitahukan kepada segenap jemaat yang akan memberikan persembahan minggu, majelis menyediakan kotak persembahan di depan pintu gereja antara pukul 7 sampai pukul 10, dan bagi jemaat yang tidak bisa datang ke gereja akan diambil majelis setelah ibadah ini selesai. Atas perhatiannya disampaikan terima kasih. Laporan persembahan untuk Minggu tanggal 31 Januari 2021. Yang pertama, kantong ke-1 berjumlah 798.000, kantong kedua 900.000, persembahan bulanan 9 amplop 1.575.000, sekolah minggu 493.000, ucapan syukur 50.000, perpuluhan 500.000, perjamuan kudus 50.000. Jumlah keseluruhan 4.366.000. Demikian warta jemaat pada hari ini. Majelis mengucapkan terima kasih. Panggilan beribadah. Umat Tuhan terkasih, mari kita persiapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam ibadah saat ini. Seraya mengucap syukur atas setiap berkat-Nya yang telah memampukan kita tiba hari ini. Hari Minggu ini kiranya menjadi langkah baru bagi perjalanan iman dan komunitas iman kita bersama Tuhan Yesus. Umat kami undang bangkit berdiri untuk kita memuji namanya dari Kidung Jemaat 242 bait yang pertama dan yang kedua, seindah siang disinari terang. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang
sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan surgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Ibadah ini kita khususkan dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara seluruh ciptaannya dengan setia. Amin, amin, amin. Anugerah dan damai Kristus ada pada saudara. Kini dan selamanya. Silahkan duduk. Kita sambut kasih dan setia Tuhan yang tak pernah berhenti dalam hidup kita dengan kembali memuji namanya. Dari pelengkap Kidung Jemaat 14, ayat yang pertama, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu Tuhan. Ku tuturkan tajammu, kasih setiamu turun-temurun. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Umat yang dikasihi Tuhan, memasuki minggu pertama di bulan Februari ini, kita diundang untuk menghayati sebuah tema, Tuhan tidak pernah letih dan lesu. Dalam Yesaya 40 ayat 28 mengatakan demikian, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Nabi Yesaya berseru dan memberi maklumat kepada bangsa Israel bahwa Allah yang mereka sembah adalah Tuhan yang kekal, pencipta langit dan bumi. Itu karena Yakub dan bangsa Israel mengeluh seolah-olah Tuhan bersembunyi dan mereka tersembunyi dari Tuhan dan tidak memperhatikan mereka. Yesaya 40 ayat yang ke-27 mengatakan demikian, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku.
Saudaraku, seringkali tanpa kita sadari, kita menjadi seperti Yakub dan bangsa Israel kala itu. Seolah-olah Tuhan bersembunyi dari kita, dan seolah-olah kita pun tersembunyi dari Tuhan. Kita menjadi lelah dan lesu di dalam hidup, bahkan tak jarang kita terantuk dan tersandung. Oleh karena itu, sudah sepantasnya kita menghampiri hadirat-Nya, mohon ampun, karena seringkali kita memandang Allah dengan perspektif yang keliru. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengakui di hadapan-Mu, kami sering mengeluh seolah-olah Engkau bersembunyi dari kami. Seolah-olah Engkau meninggalkan kami, karena kelesuan dan keputusasaan kami menjadi tidak bisa merasakan hadir-Mu di tengah-tengah kami. Beri kami kekuatan baru ya Tuhan, supaya manakala kami berlari tidak menjadi lesu, dan ketika berjalan tidak menjadi lelah. Di dalam nama-Mu kami mohon ampun. Nyanyian penyesalan Kidung Jemaat 467 ayat 1 dan 2, Tuhanku bila hati kawanku. Silakan berdiri. Kita menerima berita anugerah. Dalam kasih dan kemurahannya Tuhan berkenan menyatakan anugerah pengampunan bagi setiap orang berdosa yang bertobat. Berita anugerah terambil dari 2 Korintus pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-23 yang demikian. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukannya menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian, apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah, dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang, aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya
Aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Kita menyanyikan Ya Allah yang Maha Tinggi. Kidung Jemaat 246, baitnya yang pertama. Pencipta dunia ini, kami juga Tuhan ciptakan agar Engkau tetap dipuji. Engkau Bapa yang memberkati tiap orang yang rendah hati, tolonglah kami sekarang ini dan selamanya. Silakan duduk. Mari kita bersama-sama satukan hati, merendahkan diri menerima firman dari Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa di surga, Bapa yang setia, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setiamu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan di tengah-tengah segala situasi dan pergolakan keadaan di bangsa kami, di tengah-tengah segala dinamika yang boleh kami alami dalam hidup kami dan keluarga kami tahu Tuhan bahwa Engkau tetap menyertai kami. Dan Engkau memelihara kami dengan berbagai macam cara-Mu yang ajaib Tuhan. Termasuk di dalam kami menerima sabda dalam ibadah minggu ini. Karena itu Tuhan berfirmanlah kepada kami oleh kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga kami dapat mengerti, menyadari akan segala kebenaran, segala kekeliruan, dan segala panggilan yang Kau berikan pada kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita membaca firman Tuhan yang diambilkan dari Markus 1 ayat 29 sampai dengan yang ke-39. Yang demikian. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas, ibu mertua Simon, terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang."
Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema pada pagi hari ini adalah sesuai dengan yang ditunjukkan oleh Sinode, Tuhan tak pernah letih dan lesu. Kalau dengar dua kata terakhir ini, saya teringat pada zaman saya masih kecil, jadi yang kelahiran tahun 60-an dan sebelumnya mungkin tahu ya, mengalami seperti yang saya rasakan. Yaitu ada satu penyataan atau lebih tepatnya iklan gitu ya. Lesu, lelah, letih, lemah. Tonikum by titik-titik ya. Bukan by clean yang jelas. Ya. Itu iklan yang saya nggak pernah lupa ya, karena ada kata-kata lesu, lelah, letih, lemah gitu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, letih dan lesu itu apakah sama? Atau pertanyaan yang lebih jelas lagi adalah apakah Yesus itu pernah letih dan lesu? Yesus pernah tertidur enggak? Tertidur di kapal pernah? Pernah ya. Berarti pernah letih enggak? Ya pernah. Walaupun mungkin bukan pada saat itu. Mungkin pada waktu itu ngantuk ya, bisa aja kan juga kan. Ngantuk kan belum tentu juga lelah. Tapi lelah atau letih itu tidak sama dengan lesu. Pernahkah Yesus lesu? Nah, saya nggak tahu. Mungkin pernah juga waktu Yesus disalibkan, masa ditinggalkan itu masa lesu. Tapi lelah sih enggak. Bayangkan dia bisa membawa salib sedemikian jauh. Dia sakitan jelas. Dan kalau orang sakit sekali itu mungkin saking nggak bisa merasakan lelahnya gitu ya. Tapi lesu iya. Dan merasa ditinggalkan oleh Bapa. Tapi letih dan lesu ini bukan hal yang harus selalu terjadi untuk semua orang. Orang boleh letih, tapi tidak harus lesu. Orang bisa letih karena apa? Karena terlalu banyak bekerja. Dan pekerjaannya menumpuk, ya pekerjaan fisik, pekerjaan administrasi kalau guru-guru ini ya, kepala sekolah. Dan juga pekerjaan-pekerjaan menunggu. Bisa nggak orang diam, capek, letih? Bisa? Isolasi mandiri, ya, lelah. Ya. Apalagi dulu saya pernah juga ingat waktu masuk rumah sakit pasangi 3 macam kabel, ya, udah nggak bisa bergerak, capek rasanya, lesu. Tidak hanya letih tapi juga lesu. Tapi ada satu hal yang mendorong kita bahwa Yesus pun juga mengajak kita yang letih, lesu dan berbeban berat. Datanglah kepada Yesus, karena Yesus itu akan memberikan kuk, itu artinya salib yang menjadi bagian kita. Sebagai pengikut
Yesus Kristus yang juga memikul salib. Artinya, sebenarnya sebagai pengikut Yesus, kita harus semangat. Apapun yang membuat kita lesu, yang membuat kita menanti-nantikan, atau membuat kita lelah, bosan, bahkan mungkin saya beberapa seminggu atau 2 minggu yang lalu pernah merasakan yang namanya vertigo, ya. Jadi seperti berputar gitu ya. Belum pernah sebelumnya saya mengalami seperti itu, tapi untungnya hanya 1 kali saja. Itu mungkin karena kelelahan, bisa juga. Nah, sekarang permasalahannya adalah Yesus ini, dia tidak letih, tidak lesu karena apa? Kalau kita mendengarkan baik-baik, Yesus itu merasa dia mempunyai tugas. Sama seperti Paulus tadi, juga memiliki tugas. Dan tugas itu harus selesai. Kalau orang berorientasi pada tugas yang mesti diselesaikan, dia akan berkurang rasa letihnya, betul tidak? Kalau orang berpikir bahwa aku capek, aku lesu, aku sudah terlalu banyak pekerjaan, itu mungkin dia akan rasa lesu sendiri. Tetapi kalau, wah semangat tugasku masih banyak, harus dikerjakan, harus selesai, ya, dia malah mungkin jadi lebih bersemangat. Walaupun juga sedih ya. Nah, Yesus tugasnya apa? Memberitakan Injil. Jelas-jelas dalam teks itu dinyatakan paling tidak 2 kali itu tentang Injil. Yesus memberitakan Injil. Injil apa sih yang diberitakan? Saya yakin kita sudah tahu jawabannya. Injil kerajaan Allah. Sepanjang berita Injil itu mesti Injilnya adalah Injil kerajaan Allah. Lalu Injil kerajaan Allah itu apa lagi? Ya. Ada yang bisa menjawab ini? Teka-tekinya sudah muncul? Jangan takut salah ya, karena pasti salah. Jadi Injil kerajaan Allah itu bukan mengusir setan, kan itu kerajaannya setan kan. Oh di sini kan ada tulisannya, bacaannya tadi coba. Oh Yesus itu dia mengusir setan, mana tadi? Dikatakan ya, di tempatnya, di rumahnya mertuanya Simon, itu juga orang-orang datang dan Yesus menyembuhkan dan mengusir setan. Lalu paling bawah sendiri dikatakan, karena untuk itu aku telah datang, lalu ia pergi ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Kalau namanya dan, itu artinya masuk ke dalam enggak? Enggak. Jadi mengusir setan itu bukan memberitakan Injil kerajaan Allah. Meneguhkan dengan tanda-tanda, iya. Makanya Yesus mengatakan ketika engkau mengusir setan atau iblis dalam namaku, sungguhnya kerajaan Allah itu sudah ada pada kamu. Tandanya saja. Tapi sebenarnya bukan berita itu ya, adalah berita Injil. Lalu kira-kira apa dong berita Injilnya? Apakah berita Injilnya adalah bahwa Yesus adalah Mesias? Setuju? Karena itu kan yang menjadi berita yang kesukaan dari kebangkitan Yesus, orang-orang percaya, gereja. Yesus itu ternyata Mesias, dia adalah juru selamat yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi, tetapi juga oleh umat manusia sebenarnya. Tapi kalau kita baca lagi di dalam teks itu sebelumnya, ini agak aneh. Kenapa? Karena di dalam bacaan itu tadi, itu ketika Yesus itu mengusir setan, dan setan itu takluk ya, ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Dulu pernah kan di Gesara itu, Yesus mengusir legion. Dia mengatakan Yesus anak Allah. Anak Allah itu sebenarnya pengertian adalah Mesias, Kristus. Membongkar bahwa Yesus itulah Mesiasnya orang Israel itu.
Dan itu Yesus tidak mau itu. Jadi beritanya bukan Yesus adalah Mesias. Itu bukan berita Injil, saudara. Jadi coba dicermati baik-baik. Di sini berita Injil itu bukan bahwa Yesus adalah Mesias identik dengan berita Injil. Bukan. Karena Yesus memberitakan tentang Injil itu dalam berbagai macam perumpamaan, berbagai macam nasihat, berbagai macam perkataan-perkataan hikmat. Dan Yesus mengatakan itu melampaui daripada yang pikiran-pikiran dunia. Banyak orang yang merasa pandai ketika membaca khotbah di bukit, dia menyadari, oh ternyata dia belum tahu apa-apa. Karena Yesus memberitakan Injil Kerajaan Allah, dan itu beritanya, isinya, itu tentang Allah sebagai Raja. Dan di dalam Allah sebagai Raja itu, Allah itu memproses umatnya untuk menjadi bagian dalam kerajaannya. Menjadi umatnya yang benar. Kembali kepada rencana Allah untuk memanggil dan menyelamatkan umatnya. Nah, memang kalau demikian, apakah Yesus Mesias itu tidak menjadi hal yang perlu disampaikan? Nanti dulu. Yesus juga berproses sama seperti para murid. Yesus itu dipanggil oleh Bapa pada tahapan awal, banyak yang meneliti bahwa pada tahapan awal, ternyata Yesus itu melihat panggilannya itu kepada orang-orang Yahudi saja. Kepada anak-anak domba yang hilang di antara orang Israel. Yesus datang hanya kepada orang Israel. Makanya dia datang ke kota-kota yang di Israel. Yang di Galilea. Ada Nazaret. Ada Kaisaria, daerah Kaisaria ini. Dan sampai ke sekeliling-sekeliling itu. Dan juga sampai ke Samaria, yang lebih ke selatan lagi. Samaria itu daerah kafir bagi orang Yahudi itu. Dan nyebrang lagi sampai ke pusat di daerah Yudea, yaitu di daerah Yerusalem. Itu semua daerah dijelajahi oleh Yesus. Yesus memberitakan Injil itu kepada Yudea, Samaria, dan Galilea. 3 daerah yang ada, 3 provinsi lah mungkin kalau sekarang itu, atau 3 daerah otonom ya, 3 negara bagian dari Israel. Nah, saya yang dikasih Tuhan, ketika Yesus memberitakan ke sana, lalu kemudian dia menjumpai ada orang Kanaan, ada orang Samaria, ada orang Romawi, ada orang Yunani, ada orang Sirofenisia, ada orang yang berbagai macam bangsa, berbagai macam agama. Lalu kemudian mereka melihat pada Yesus dan mereka percaya kepadanya, percaya kepada Bapa, dan dia melihat ternyata Tuhan lebih luas daripada sekedar umatnya. Dalam proses itulah Yesus kemudian melihat, oh ternyata Tuhan memanggilnya untuk seluruh dunia. Dan itulah kemudian Yesus mengutus 12 rasul untuk pekerjaan itu. Ya, di dalam pertengahan setelah memanggil, pertengahan itu baru lama-lama Yesus mengutus. Coba percobaan dulu, lalu kemudian terakhirnya ketika naik surga betul-betul diutus ke seluruh bumi, semua bangsa. Nah, sekali lagi saya akan menjelaskan ini. Jadi pertama kali yang disebutkan sebagai anak Allah atau Mesias atau wakil dari Allah dalam dunia ini, itu pertama adalah Adam. Adam yang berkuasa atas bumi. Adam dan Hawa. Kemudian Adam dan Hawa ini kemudian dia menguasai bumi, tetapi dia gagal karena dia melanggar. Akhirnya Tuhan melihat kepada keturunannya, dia mengatakan bahwa keturunanmu akan meremukkan kepala ular. Ular adalah simbol daripada yang dihinggapi oleh iblis, yaitu yang mengalahkan kuasa Adam. Karena Adam tunduk kepada ular yang ada di sana, ada iblisnya. Jadi penundukan diri ini adalah menunjukkan bahwa Adam tidak bisa menjadi Mesias. Lalu kemudian anaknya siapa? Dipanggilnya orang yang benar dari tempat yang tidak benar. Dipanggilnya Abraham. Nah, Abraham dipanggil dari Ur Kasdim, oleh kamu seluruh bangsa akan mendapat berkat. Lalu kemudian keturunanmu akan seperti pasir di laut, di pantai. Dan kemudian Abraham, keturunanmu akan
Dari keturunanmu orang-orang akan mendapat berkat. Siapa itu? Ishak, anak perjanjian, Yakub. Yakub kemudian meneruskan berkat itu. Kalau kita baca sejarahnya, silahkan baca lagi di Alkitab. Kemudian Yakublah yang kemudian mendapatkan, atau Israel namanya, yang mendapatkan wakil mandat dari Allah itu. Anaknya Yusuf menjadi raja di Mesir, raja muda. Lalu kemudian setelah itu, ternyata masih tetap orang Israel, keturunannya Yakub itu gagal untuk menjadi contoh yang baik, keluarga, kerajaan yang baik, tidak bisa. Akhirnya dipanggillah keturunannya lagi, itu Daud, yang jadi anak Allah itu. Anak Allah itu Daud. Daud berkali-kali berdosa, Salomo awalnya bagus, belakangnya juga bejat. Wah, apalagi kemudian anaknya lagi pecah negaranya. Semua raja Israel, Yehuda tidak ada satupun yang benar. Tetapi dikatakan Taruk Isai, dari anak keturunan dari Isai itu Daud, akan muncul yang dijanjikan itu. Nah, dari semua contoh-contoh anak Allah ini, hanya satu orang yang secara dua kali Allah Bapa menyatakan, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Itulah Yesus. Ketika dibaptis, ketika dimuliakan di gunung, diberikan amanat tugas. Ini tugas, beritakanlah Injil Kerajaan Allah. Nah, Injil Kerajaan Allah ini adalah tentang Allah yang menjadi pencipta sekaligus menjadi pemelihara. Dia adalah penyelamat. Penyelamatan Allah inilah yang kemudian membuat dapat diselamatkan orang-orang yang menanti-nantikan tentang juru selamat itu. Nah, saat ini kita juga sedang dalam fase mencari-cari pertolongan Tuhan, bukan? Setidaknya oleh banyak orang merasakan seperti itu. Kita tidak hanya mencari Yesus, engkau di mana? Tapi di manakah engkau Yesus? Ketika memandang kepada diri kita masing-masing. Karena demikianlah yang dialami oleh Rasul Paulus dan para rasul yang lain. Semua dipanggil untuk menjadi anak-anak Allah. Jangan kita mau menjadi anak Allah, tapi nggak mau menjadi utusannya. Nggak mau menjadi Mesias-Mesias kecilnya. Keliru. Karena anak Allah itu selalu berhubungan dengan pengutusan. Mesti ada Roh Kudus yang diberikan kuasa untuk sebuah tugas. Kalau kita hanya mengatakan, Bapa tolonglah kami, minta tolong, tetapi tidak pernah memberi diri untuk menolong orang lain, itu bukan anak Allah yang sungguhnya. Itulah yang Yesus mengatakan, pada akhir zaman akan ada orang-orang yang berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku mengusir setan demi nama-Mu? Saudara, bukan jaminan kalau mengusir setan itu selalu dalam Tuhan. Tapi mendengarkan kehendak Bapa, melakukan kehendak Bapa. Bapa mengatakan apa? Baca. Taat pada pemerintah. Nah, dari 3M jadi 5M sekarang ya. Saudara mungkin ada yang tahu, beberapa waktu yang lalu di media YouTube juga ramai sekali. Ada hamba Tuhan yang dipakai untuk mendoakan banyak orang sembuh. Orang ngantri di jalan dan dia tumpang tangan doa sembuh gitu. Suruh bangun, bangkit jalan, luar biasa. Mulai COVID, masih nekat. Tapi dia tumpang tangan juga, dorong juga, macam-macam. Dan akhirnya mulai dibatasi, dikasih jarak begitu. Lama-lama dia juga kena, baru-barusan ini. Artinya apa? Artinya sebenarnya ayo kita melihat semua proses ini, semua proses yang baik. Tapi kita fokus pada Bapa, pada Allah Bapa yang mengayomi semua orang. Tidak usah kita menjadi superhero, superstar ya. Saya yakin hamba Tuhan itu punya motivasi yang ingin menolong, melayani. Tetapi begitu banyak pengkultusan yang terjadi, itu memang harus membuat Tuhan membatasi kuasanya. Saya mau katakan terus terang bahwa
Di dalam peristiwa sejarah yang saya tahu di Indonesia ketika saya hidup, ketika ada orang-orang yang dipakai dengan luar biasa dengan kesembuhan seperti ini, banyak beberapa orang ya, selalu pada akhirnya ada masa-masa di mana Tuhan mulai ngerem. Kenapa? Supaya siapa yang hendak ditinggikan, orang tidak berpaling kepada orang lagi tidak berpaling kepada Tuhan. Dan ketika orang panggil Tuhan, Tuhan pakai saya menjadi penyalur yang rendah hati pada orang lain. Dan saya tahu saudara akan dipakai juga. Saudara dan saya akan dipakai dalam banyak hal. Masa pandemi ini Tuhan bisa pakai dengan berbagai macam hal. 2 hari ini misalnya kita disuruh untuk diam di rumah saja. Saudara bisa posting tentang bagaimana kreasi barang-barang bekas jadi barang-barang yang bagus. Itu sudah sangat menolong orang tidak bosan di rumah. Ya enggak? Atau saudara mungkin memberikan motivasi atau cerita yang menarik, membagikan dengan, atau bahkan bisa juga di segala situasi yang ekonomi yang sulit ya, banyak sekali kesempatan, tapi memang dipisahkan antara yang benar, yang betul-betul menghasilkan dengan yang hoax ya. Ada banyak peluang, ya bahkan boleh dikatakan tanpa modal di internet untuk usaha-usaha melalui internet. Sebenarnya itu banyak kesempatan ketika orang dalam keadaan yang terbuka terhadap karya Allah. Bahkan orang yang sakit pun, orang yang kena COVID pun menjadi penyelamat yang luar biasa ketika memberikan plasma darahnya untuk orang-orang yang kena. Saya punya alamatnya tempat plasma, tapi ketika saya sampaikan, ternyata orang ada yang membutuhkan, sudah penuh katanya, sudah nggak ada lagi yang bisa memberikan. Waduh, berarti ini sangat dibutuhkan Mesias kecil di masa sekarang ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini bukan hanya Yesus yang memberitakan Injil. Yesus mengatakan kepada para murid-muridnya, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan pada kamu. Jadi muridnya lagi juga melakukan perintah yang sama untuk membuat orang-orang mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, menjalani hidup dengan sukacita, berproses, tidak tiba-tiba bilang, kamu harus percaya pada Yesus Kristus sebagai selamat. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah jalan ke surga. Belum sudah ngomong gitu, Yesus saja nggak bilang begitu. Apa Yesus begitu? Tidak kan? Berproses, sampai orang mengenal, sampai orang dekat, sampai orang merasakan pertolongan kita, sampai orang merasakan, oh iya, kamu luar biasa. Oh enggak, aku enggak luar biasa. Aku ini siapa? Kalau bukan Tuhan yang tolong saya. Nah, disitulah orang akan mengenal Sang Terang Dunia, Sang Juru Selamat. Dan Injil menjadi nyata dalam hidup saudara dan saya. Nyata anak-anak Allah. Amin. Mari semangat. Mari kita mengambil saat teduh. Bapa di surga, ada tugas yang kami dapatkan pada saat ini Tuhan, yaitu untuk meneruskan karya penyelamatan-Mu. Oleh kuasa Roh Kudus yang Kau berikan, membuat kami secara kreatif, berdaya cipta Tuhan, mampu untuk melihat banyak hal, untuk bisa menolong dan memberdayakan orang lain. Ketika kami melihat pada masalah kami, kepada kesusahan kami Tuhan, kami menjadi semakin terpuruk, karena kami tidak memandang kepada-Mu. Tetapi ketika kami memandang-Mu dengan cara yang benar, yaitu bahwa Engkau memanggil kami Tuhan, di dalam segala kelemahan, menjadi teman, menjadi saudara bagi orang lain, sebagaimana Paulus mengajarkan demikian, sebagaimana para rasul mengajarkan demikian, dan di saat yang sama, pelan-pelan menyampaikan betapa besarnya cinta kasih-Mu kepada dunia ini. Tuhan pakailah kami siap. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.
Umat kami undang bangkit berdiri. Bersama umat Tuhan segala tempat dan waktu, kita menyatakan kembali pengakuan iman kita menurut pengakuan iman merasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Umat kami persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama satukan hati di dalam doa syafaat. Bapa di surga, Engkau Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sungguh Tuhan kami bersyukur ya Bapa, bahwa pemeliharaan-Mu nyata, bahkan di tengah-tengah segala kelemahan dan sakit kami, Engkau hadir dan selalu menolong dengan luar biasa Tuhan. Bapa di surga, secara khusus kami juga membawa kepada-Mu Tuhan, khususnya saudara kami yang pada hari ini mengalami hambatan di dalam beribadah, meskipun dilaksanakan secara daring, tapi karena sakit atau karena gangguan kesehatan. Engkau memberikan kekuatan Tuhan sehingga dapat beribadah, atau setidaknya Tuhan bisa merasakan penyertaan-Mu Tuhan, dengan mendengarkan sabda-Mu, dengan memuji nama-Mu Tuhan, dengan segenap hati menaikkan syukur kepada-Mu ya Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Penatua Triheni Sajarwo yang pada saat ini Tuhan, saat ini dalam proses pemulihan. Kami mohon Tuhan Engkau sembuhkan, Engkau kuatkan, Engkau pulihkan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk Bapak Supriyo Hadi, untuk Ibu Sri Kawanto, untuk Ibu Sumianto, untuk Ibu Darmin Ponco Pawiro ya Bapak, dan para adiusubo yang lain Tuhan, yang mengalami kesulitan Tuhan, bahkan mungkin untuk beribadah Tuhan. Engkaulah Allah yang memberikan pemulihan dan penguatan, bahkan di tengah-tengah segala kelemahan Tuhan, Engkau bisa memakainya dengan cara yang ajaib untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Bapa, sebagaimana Engkau yang selalu lakukan di tengah-tengah kehidupan jemaat, orang-orang percaya yang bukan disatukan karena pertemuan fisik hadirat Tuhan, tetapi dengan karya-Mu yang saling menolong dan saling memberkati. Kami menyerahkan juga ke dalam kasih-Mu Tuhan, khususnya untuk para pelayan-Mu, majelis gereja, penatua, diaken, pendeta di GKJ Karangalit. Demikian pula para komisi, para pengurus wilayah, para pengurus dalam satuan kategorial, baik adiuswa, dewasa, dewasa muda, pemuda remaja, dan anak-anak atau sekolah minggu. Kau juga memberkati para pelayan-Mu di dalam ibadah Tuhan, petugas rekaman. Engkau juga akan menolong Tuhan supaya proses perekaman dan audiovisual bisa semakin baik dari hari lepas hari ya Bapa. Ampuni kami Tuhan kalau memang kami dalam hari-hari yang lalu Tuhan tidak bisa maksimal ya Bapa. Kami juga menyerahkan Tuhan dalam kasih-Mu Tuhan, khususnya untuk para pelayan-Mu di lingkup yang lebih luas. Tengah-tengah kehidupan orang-orang yang sakit Tuhan, para tenaga medis, di tengah-tengah kehidupan bangsa kami Tuhan, para pemerintah kami, dari pusat sampai pelosok, juga untuk setiap orang yang mengambil bagian di dalam pelayanan-pelayanan ekumenis, dan untuk pelayanan sosial serta pendidikan dan kemasyarakatan. Engkau Tuhan yang menolong supaya kami semua bisa saling memberkati, saling menolong dan memberdayakan. Bapa di surga,
kami saat ini juga menyatukan hati. Kalau ada komitmen dari pemerintah daerah, khususnya untuk Jawa Tengah, untuk mengadakan waktu untuk berdiam diri, biarlah banyak dipakai Tuhan, tidak hanya untuk menghindari kerumunan ya Bapak, tetapi dipakai juga Tuhan untuk menyatakan, untuk mendorong para umat-Mu untuk diam diri di hadapan-Mu ya Bapa. Supaya kami kembali datang kepadamu dan mengandalkan-Mu atas segala sesuatu. Dan kami percaya Tuhan, Engkau akan dengarkan doa kami dan Engkau akan membuat semakin baik kondisi kesehatan bangsa kami Tuhan. Bersama-sama dengan segala upaya yang dilakukan, tenaga medis, masuk dengan vaksinasi, termasuk dengan proses-proses yang ada untuk pemeriksaan kesehatan dan sebagainya Tuhan. Engkau Allah kami yang menolong, Engkau Allah yang akan menyelesaikan tugas kami di dalam kami dan bersama kami. Oleh karena Roh-Mu yang telah Kukirimkan pada kami, memberikan kami kekuatan baru, semangat yang baru. Walaupun kami letih Tuhan, kami tidak akan lesu. Walaupun kami lesu Tuhan, kami tidak akan letih. Karena kami tahu Tuhan bahwa Engkau ada dan Engkau tetap memanggil kami dengan segala kuasa dan segala pertolongan-Mu. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan, dan kami menyerahkan semua doa kami sebagaimana Yesus juga menyerahkannya di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengucap syukur atas cinta kasih dan pengorbanan Allah dalam hidup kita melalui persembahan yang kita kumpulkan bersama. Mari kita mengingat sabda Tuhan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian, hingga Tuhan berkenan akan kamu. Imamat 19 ayat 5. Persembahan dapat dikumpulkan melalui ketua wilayah masing-masing. Kita haturkan persembahan kita sambil memuji namanya dari Kidung Jemaat 439 bait 1 dan 2. Bila topan keras melanda hidupmu. Bila topan keras melanda hidupmu, bila
putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Adakah beban membuat kau penat? Salib yang kau pikul menekan berat. Itulah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Mari kita bawa persembahan kita di dalam doa. Saya hantarkan. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas berkat dan penyertaan-Mu, hingga ibadah kami saat ini boleh berjalan baik dan lancar. Kami juga mengucap syukur dan berterima kasih atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami saat ini, di mana kami boleh mengumpulkan persembahan kami, yaitu sebagian dari berkat yang Engkau limpahkan kepada kami. Kiranya Tuhan berkati, Tuhan sucikan dan kuduskan persembahan kami ini, baik persembahan mingguan, persembahan bulanan, atau persembahan mirunggan lainnya, sehingga persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja-Mu ini. Ajari dan mampukan kami juga ya Tuhan, untuk dapat mempersembahkan hidup kami, hidup dan kehidupan kami, dan semuanya hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Bagi saudara kami yang dipercaya mengelola persembahan kami, kiranya Tuhan memberikan kemampuan, Tuhan memberikan kebijakan, sehingga boleh mengelola persembahan ini dengan penuh tanggung jawab, seturut dengan kehendak-Mu saja. Ampunkan segala dosa dan kesalahan kami, ya Tuhan, dan sebentar ibadah akan usai, kami akan melanjutkan hidup kami keseharian. Kiranya Tuhan senantiasa sertai dan berkati kami. Kami juga mengucap syukur atas firman yang Engkau taburkan. Kiranya firman-Mu boleh menjadi pelita bagi hidup kami dan boleh menerangi jalan kami dan juga menguatkan iman kami kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita kembali kepada tugas pelayanan kita di tengah-tengah dunia. Jangan menjadi letih dan lesu. Nantikanlah Tuhan supaya mendapat kekuatan baru. Kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Kita tutup dengan
Kidung Jemaat 438, bait pertama dan kedua, apapun juga menimpamu.